Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji untuk ASN hingga honorer. Anggaran tahun 2025 untuk kesejahteraan ikan sebesar 16,7 triliun rupiah menjadi 81,6 triliun rupiah pada tahun 2025. Dengan apresiasi ini, Presiden secara gamblang mengungkap ingin meningkatkan kualitas Indonesia demi kemajuan generasi masa depan. Januari 2025, mungkin kalau di APBN 2024 masih ada sisa anggaran ya, SAL itu mungkin bisa dilakukan, tapi rasanya karena sekarang sedang menyusun personelnya, membangun infrastrukturnya ke daerah, itu mungkin perlu waktu dikit ya. Yang kedua yang bisa cepat dilakukan itu bantuan sosial, bantuan langsung tunai, kartu-kartu, dan itu sangat dibutuhkan masyarakat sekarang karena kita tahu. Assalamualaikum para pensiunan semuanya. Semoga rezekinya dilancarkan dan sehat selalu. Amin. Kabar baik di bawah Menteri Keuangan yang baru untuk meningkatkan fiskal ekonomi Indonesia, salah satunya dengan menaikkan gaji ASN dan pensiunan. Kementerian Keuangan atau Kemenku berencana akan menaruh uang pemerintah ke dalam sistem perbankan nasional, termasuk pembayaran rapel kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Uang ini berasal dari tabungan pemerintah, saldo anggaran lebih atau SAL, dan sisa lebih pembayaran anggaran atau SILPA yang mengendap di Bank Indonesia. Langkah ini menjadi salah satu strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggerakkan likuiditas. Rencana ini diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat kerja Komisi 11 DPR. Di satu sisi ada kabar rencana kenaikan gaji berlaku sejak Januari. Tetapi di sisi lain, kepastian kapan rapel akan dibayarkan belum pernah disampaikan secara gamblang. Beredar banyak spekulasi. Ada yang menyebut Oktober, bahkan ada kemungkinan akhir tahun. Kenapa pemerintah belum memberi kepastian? Apa rahasia di balik tarik ulur pencairan ini? Benarkah ada faktor politik yang ikut bermain? Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme pencairan itu? Berapa besar rata-rata rapel yang akan diterima ASN dan pensiunan? Dan apa saja faktor teknis yang menghambat? Tonton video ini sampai selesai karena semua pertanyaan itu akan kita kupas dengan data dan analisis yang tidak bisa Anda lewatkan. Isu kenaikan gaji aparatur sipil negara dan pensiunan sedang menjadi salah satu topik paling panas di kalangan publik. Pasalnya, pemerintah disebut akan mengumumkan kenaikan gaji pokok bagi ASN aktif maupun pensiunan dalam waktu dekat. Namun pertanyaan besar yang masih menggantung hingga kini adalah kapan rapel kenaikan gaji itu benar-benar cair ke rekening masing-masing. Masyarakat dibuat bertanya-tanya karena informasi yang beredar masih simpang siur. Ada yang menyebut pencairan akan dilakukan pada bulan September, ada pula yang mengatakan bulan Oktober. Bahkan ada yang menyebut bisa mundur hingga akhir tahun. Ketidakpastian ini membuat banyak ASN aktif maupun pensiunan merasa gelisah, terlebih karena sebagian sudah memasukkan rencana tambahan pendapatan dari rapel gaji itu dalam kebutuhan rumah tangga mereka. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan tahun ini sebenarnya sudah lama ditunggu. Pemerintah terakhir kali menaikkan gaji pokok ASN pada tahun 2024. Dengan inflasi yang terus berjalan, kebutuhan hidup yang semakin tinggi, serta adanya tekanan ekonomi global, kenaikan ini dipandang sebagai bentuk kehadiran negara bagi abdi negara dan para pensiunan yang telah mengabdikan hidupnya. Pemerintah rencananya akan menetapkan kenaikan gaji sebesar 10% untuk ASN aktif dan sebesar 7% untuk pensiunan. Jika dirata-rata, bagi seorang ASN golongan 3 dengan masa kerja menengah, kenaikan gaji bisa mencapai sekitar 1 juta rupiah lebih per bulan. Namun karena rapel dihitung mundur sejak Januari tahun ini, maka total rapel yang akan diterima bisa mencapai 8 juta hingga 11 juta tergantung golongan dan masa kerja. Bayangkan bagi pensiunan yang selama ini hanya menerima gaji pokok pas-pasan, tambahan belasan juta rupiah tentu menjadi angin segar. Dana itu bisa dipakai untuk membayar kebutuhan kesehatan, biaya pendidikan cucu, hingga modal usaha kecil di rumah. Tidak heran jika isu ini jadi perbincangan hangat di ruang publik maupun media sosial. Sampai sekarang yang membuat publik bingung adalah soal kepastian waktu pencairan. Pemerintah sudah merencanakan bahwa kenaikan gaji berlaku mulai Januari tahun ini. Artinya secara hukum, pemerintah memang wajib membayarkan rapel selisih gaji sejak awal tahun. Namun kapan rapel itu cair ke rekening ASN dan pensiunan masih belum jelas. Beberapa kementerian dan lembaga sudah memberikan sinyal. Ada kementerian yang menyebut sedang menunggu terbitnya peraturan pemerintah sebagai payung hukum teknis pencairan. Ada juga pejabat di Kementerian Keuangan yang menyebut pencairan kemungkinan besar dilakukan bersamaan dengan gaji bulan Oktober, sehingga ASN akan menerima gaji reguler plus rapel sekaligus.
Namun sumber lain di Biro Kepegawaian Daerah menyebut bahwa proses bisa lebih lama karena sistem aplikasi gaji di tiap instansi harus diperbarui dulu sesuai dengan daftar gaji baru. Jika sistem belum siap, maka rapel kemungkinan baru bisa dicairkan akhir tahun, tepat menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru. Mengapa jadwal pencairan bisa simpang siur? Pertama, faktor teknis administrasi. Perubahan gaji pokok ASN melibatkan ratusan ribu data pegawai di pusat dan jutaan data pegawai di daerah. Setiap golongan, masa kerja, dan unit kerja memiliki daftar gaji yang berbeda. Semua harus dihitung ulang dan disesuaikan dengan aturan baru. Proses ini memakan waktu dan butuh akurasi tinggi karena kesalahan sedikit saja bisa berdampak besar. Kedua, faktor politik anggaran. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan memerlukan tambahan belanja negara yang tidak sedikit. Dengan jumlah ASN aktif lebih dari 4 juta orang dan pensiunan lebih dari 2,5 juta orang, total beban tambahan anggaran bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Dana sebesar itu ketika masuk ke masyarakat akan langsung berputar dalam konsumsi rumah tangga. Banyak ASN yang mungkin akan menggunakan rapelnya untuk membayar cicilan, membeli barang kebutuhan, atau bahkan menabung. Sedangkan pensiunan kemungkinan besar akan menggunakan rapelnya untuk kebutuhan kesehatan, biaya sekolah cucu, hingga modal usaha kecil di rumah. Tidak heran jika isu ini jadi perbincangan hangat di ruang publik maupun media sosial. Sampai sekarang yang membuat publik bingung adalah soal kepastian waktu pencairan. Pemerintah sudah merencanakan bahwa kenaikan gaji berlaku mulai Januari tahun ini. Artinya secara hukum, pemerintah memang wajib membayarkan rapel selisih gaji sejak awal tahun. Namun kapan rapel itu cair ke rekening ASN dan pensiunan masih belum jelas. Beberapa kementerian dan lembaga sudah memberikan sinyal. Ada kementerian yang menyebut sedang menunggu terbitnya peraturan pemerintah sebagai payung hukum teknis pencairan. Ada juga pejabat di Kementerian Keuangan yang menyebut pencairan kemungkinan besar dilakukan bersamaan dengan gaji bulan Oktober. Sehingga ASN akan menerima gaji reguler plus rapel sekaligus. Namun sumber lain di Biro Kepegawaian Daerah menyebut bahwa proses bisa lebih lama karena sistem aplikasi gaji di tiap instansi harus diperbarui dulu sesuai dengan data gaji baru. Jika sistem belum siap, maka rapel kemungkinan baru bisa dicairkan akhir tahun, tepat menjelang libur panjang Natal dan Tahun Baru. Mengapa jadwal pencairan bisa simpang siur? Pertama, faktor teknis administrasi. Perubahan gaji pokok ASN melibatkan ratusan ribu data pegawai di pusat dan jutaan data pegawai di daerah. Setiap golongan, masa kerja, dan unit kerja memiliki daftar gaji yang berbeda. Semua harus dihitung ulang dan disesuaikan dengan aturan baru. Proses ini memakan waktu dan butuh akurasi tinggi karena kesalahan sedikit saja bisa berdampak besar. Kedua, faktor politik anggaran. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan memerlukan tambahan belanja negara yang tidak sedikit. Dengan jumlah ASN aktif lebih dari 4 juta orang dan pensiunan lebih dari 2,5 juta orang, total beban tambahan anggaran bisa mencapai puluhan triliun rupiah. Dana sebesar itu ketika masuk ke masyarakat akan langsung berputar dalam konsumsi rumah tangga. Banyak ASN yang mungkin akan menggunakan rapelnya untuk membayar cicilan, membeli barang kebutuhan, atau bahkan menabung. Sedangkan pensiunan kemungkinan besar akan menggunakan rapelnya untuk kebutuhan kesehatan, biaya sekolah cucu, hingga belanja harian. Artinya rapel gaji ini tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi individu, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi yang signifikan. Pemerintah tentu berharap pencairan rapel akan ikut menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian. Kapan tepatnya cair? Hingga kini memang pemerintah belum memberikan tanggal resmi pencairan, namun sejumlah analisis menyebut ada 3 skenario waktu pencairan yang paling mungkin. Skenario pertama, bulan September. Jika pemerintah bergerak cepat, maka rapel bisa cair pada bulan September. Artinya, ASN dan pensiunan akan segera menikmati tambahan pendapatan dalam waktu dekat. Namun, skenario ini tampaknya sulit mengingat banyak instansi masih menunggu instruksi teknis. Skenario kedua, bulan Oktober. Skenario ini dianggap paling realistis. Rapel akan dibayarkan bersamaan dengan gaji bulan Oktober, sehingga ASN akan menerima gaji reguler plus rapel sekaligus. Skenario ketiga, akhir tahun. Jika proses administrasi masih terhambat, rapel bisa mundur hingga Desember. Pencairan di akhir tahun sering terjadi di masa lalu karena pemerintah ingin menutup tahun anggaran dengan paket pembayaran besar. Namun skenario ini beresiko menimbulkan kekecewaan publik. Banyak organisasi ASN maupun serikat pensiunan sudah menyuarakan harapan agar rapel cair lebih cepat. Mereka menilai bahwa pemerintah seharusnya bisa mempercepat proses pencairan ini. Seorang ketua organisasi pensiunan di Yogyakarta mengatakan, "Kami berharap rapel tidak molor sampai akhir tahun. Banyak anggota kami yang sangat membutuhkan dana itu untuk biaya kesehatan. Jangan sampai kebijakan yang niatnya baik malah menimbulkan keluhan." Sementara seorang ASN muda di Jakarta menyampaikan, kalau bisa cair Oktober itu pas banget.
Banyak dari kami sudah merencanakan dana rapel untuk membayar cicilan atau menutup kebutuhan menjelang akhir tahun. Perdebatan soal rapel gaji sebenarnya bukan hal baru. Pada beberapa periode sebelumnya, pencairan rapel juga sering mengalami keterlambatan karena masalah administrasi. Hal ini menimbulkan pelajaran penting. Kebijakan kenaikan gaji seharusnya diikuti dengan perencanaan teknis yang lebih matang, sehingga tidak menimbulkan kebingungan di publik. Pemerintah juga perlu lebih konsisten dalam memberikan informasi. Alih-alih membiarkan isu simpang siur berkembang di media sosial, seharusnya ada satu kanal resmi yang terus diperbarui agar ASN dan pensiunan tidak salah paham. Transparansi informasi akan sangat membantu menumbuhkan kepercayaan publik. Rapel gaji ASN dan pensiunan tahun ini jelas menjadi salah satu isu terpenting, bukan hanya karena jumlah uang yang besar, tetapi juga karena menyangkut kesejahteraan jutaan keluarga di Indonesia. Kebijakan kenaikan gaji ini pada dasarnya sudah tepat dan sangat dinantikan. Namun agar kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya, pemerintah harus memastikan pencairan rapel dilakukan secepat mungkin dengan proses yang transparan dan adil. Jika pencairan dilakukan tepat waktu, rapel gaji ASN dan pensiunan akan menjadi hadiah istimewa bagi ASN dan pensiunan di tahun penuh tantangan ini. Sebaliknya, jika molor terlalu lama, kebijakan yang niatnya baik bisa berbalik menjadi sumber kekecewaan. Kini publik tinggal menunggu apakah rapel cair di bulan September, Oktober atau justru akhir tahun. Satu hal yang pasti, ASN dan pensiunan berharap jawaban segera hadir, bukan hanya janji yang berulang.